Oke, selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang mendesain atau merencanakan sebuah hotel. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Kemarin kita ada bikin kan cara bikin studi kelayakannya. Kalau kita mau bangun hotel, kita berhitung dulu pakai studi kelayakannya. Kira-kira untung atau enggak gitu ya. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang cara mendesain seorang hotel. Ya, walaupun kamu baru, tapi at least ini saya coba bahasanya yang ringan sehingga bisa diterima ya. Jadi kadang-kadang tuh banyak terjadian ya, ada owner bangun hotel, dia nggak pakai konsultan ya gitu ya. Pas giliran hotelnya udah jadi, baru cari operator gitu ya. Misalnya Aston atau Swisswell atau apa, ternyata fisik bangunannya, interiornya, fungsi bangunannya tidak sesuai dengan itu. Makanya harus dibongkar lagi gitu ya. Seperti saya sampaikan kemarin kan di studi kelayakan, jadi kita harus bangun itu harus di prepare ya untuk di planning, direncanakan gitu ya. Nah, termasuk dengan desain. Nah, biasanya kita itu kalau kita jadi owner waktu kita mau bangun hotel itu, misalnya kamu pakai Archipelago ya, pakai Aston atau pakai Swissbell atau Accor gitu ya. Nanti itu ada tim technical assistant-nya dari mereka. Itu ada arsiteknya, ada engineering-nya yang ke mechanical, electrical, dan sipil ya. Nah, dari situ mereka akan diskusi kira-kira hotelnya yang diinginkan owner seperti apa ya. Nah, nanti kira-kira diskusi sama siapa namanya, sama tim corporate-nya Accor atau Aston atau Swissbell akan diskusi mana kira-kira yang sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya si owner pengen bikin bintang 4, kalau di Swissbell namanya Swissbell gitu ya. Kalau bintang 3 Swissbell Inn gitu ya. Atau di Aston ada Aston, terus bawahnya ada Vape dan sebagainya. Nah, nanti itu masing-masing operator itu punya desain masing-masing gitu ya. Desainnya itu disesuaikan dengan brandnya masing-masing. Terus dari brand itu kan ada sub-brandnya ya, kayak Archipelago kan ada Aston, ada Vape, ada Harper, dan sebagainya ya. Nah, nanti waktu ngebangun itu ada biayanya juga beda-beda. Kayak ngebangun basement itu jauh lebih mahal. Ada yang tahu nggak kenapa bangun basement mahal? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak kenapa bangun basement mahal? Daya pengerukannya ya, Pak. Iya, betul. Jadi kalau hotel tanahnya luas kan nggak, parkiran udah aja di tanah, nggak usah dikeruk, nggak usah distruktur, nggak pakai beton, nggak gitu ya. Jadi, nah kadang-kadang seperti saya sampaikan kemarin kan kayak di Jakarta itu bangun hotel ada KDB-nya. Ingat nggak apa KDB? KDB sama KLB yang saya kemarin di sesi pertama saya sampaikan, ada ingat nggak? Tanahnya 1.000, yang boleh dibangun berapa luasnya? Ada yang tahu nggak? Kalau di Jakarta. Hah? Nyisain 40% ya, Pak? Ya, Lahan bebas. misalnya KDB-nya 60%, berarti hanya bisa dibangun 40% gitu ya. Ya. Nah, sisanya dari 40% dari 1.000 berarti kan 400 jadi gedungnya. Tapi gedungnya kalau tinggi kan luasnya juga lebih gede gitu. Tapi maksudnya lebarnya atau luasnya itu strukturnya dia 40% gitu ya. Tapi kalau bangunannya mau tinggi nggak masalah, kecuali kalau di airport. Kenapa di airport nggak boleh tinggi? Ada yang tahu nggak? Misalnya di airport ada batasannya hanya sampai 4 lantai gitu. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Biar nggak mengganggu penerbangan, Pak. Ya, betul. Jadi nanti ada istilah namanya aerodom ya. Aerodom itu sekitaran, misalnya Suta tuh ya, sekitar 50 km sampai 100 km itu tidak boleh ada bangunan yang tinggi gitu misalnya gitu ya dalam satu kota. Karena nanti dia pilot susah untuk landingnya. Nah, kamu lihat kan kayak Swissbell Airport, terus yang dulu bekas Sheraton itu kan bangunannya kalau nggak salah 4 lantai, nggak bisa tinggi-tinggi ya. Kalau di Bali kenapa nggak boleh tinggi? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena ada banyak pura, Pak. Ya, nggak boleh ngelewatin betul. batas pura. Jadi nggak boleh ngeliatin batasnya pura. Nah, jadi masing-masing daerah punya karakteristik masing-masing. Nah, waktu kamu bangun hotel itu harus disesuaikan gitu. Kayak nanti bangun di Bali, berarti kamu nggak bisa tanah yang kecil. Kalau tanahnya kecil berarti kamu hanya bisa 4 lantai, paling tinggi 3 lantai lah gitu misalnya, atau 2 lantai.
Tapi harus lebar gitu ya, harus melebar gitu ya. Nah, itu yang kamu udah ngerti ya. Nah, terus membangun itu kan ada resiko-resikonya, ada biayanya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau bangun basement itu biayanya bisa 3 kali lebih mahal daripada bikin bangunan biasa gitu, karena kan harus ada pengurukan, ada struktur beton dan sebagainya ya. Nah, dari saya sampaikan itu waktu kita bangun hotel tuh kita perlu banyak konsultan. Ini sekitar lebih, kalau bintang 5 tuh ada sekitar 27-30 konsultan ya. Ingat nggak konsultannya apa aja biasanya kalau bangun hotel, ada konsultannya apa aja? Kalau kita mau bangun hotel perlu gambar, yang konsultan siapa yang bisa bikin gambar? Arsitek, Pak. Arsitek, itu kan satu arsitek. Terus untuk mesin-mesin gimana caranya? Kayak mesin Engineering laundry. bukan? Ya, tapi kan nggak, engineering mah cuman bisa kalau udah jadi. Itu ada konsultan lagi khusus untuk laundry, konsultan khusus untuk kitchen. Kayak kitchen itu kan nggak sembarang konsultan bisa. Bisa kita beli, tapi nanti ngaco gitu masaknya, layoutnya gitu. Yang tadinya kamu masak harusnya bisa sambil prepare, terus sambil masak juga gitu. Nah, layout itu sangat pengaruh gitu. Kalau kamu salah layoutnya, bisa jadi kejadian kecelakaan jadi tinggi ya. Misalnya saya ada lihat ada suatu hotel, dia bangun bangun kitchennya itu beda ketinggian sama restoran. Jadi pakai kayak dikasih tangga yang memanjang gitu loh. Ya bisa dibayangin kalau anak kitchen ngedorong troli kan berat gitu ya nggak? Kalau makanannya jadi repot gitu. Nah kayak gitu-gitu. Banyak kejadian. Ada juga hotel yang bangun misalnya exhaust-nya kegedean gitu kan. Kitchen-nya cuma misalnya 200 meter, tapi exhaust-nya buat yang kitchen 1000. Jadi akhirnya biaya listrik mahal, terus yang kedua juga berisik dan sebagainya ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak sebelum saya lanjut? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi arsitek juga macam-macam ya, seperti saya sampaikan. Ada arsitek orang Indonesia tuh jago banget itu ya, dia bisa bangun hotelnya yang di Maldives itu. Ada orang Bali tuh jago arsiteknya, sekali nggambar itu kita buat kontrak dia aja harus bayar 2 miliar gitu. Baru dia bikinin marketnya, mock-up-nya dan sebagainya gitu. Nah itu cost-nya bisa mahal, kan? Bisa dibayangin kalau kamu bikin bintang 5 itu bisa beratus-ratus miliar ya, karena kondisinya tadi konsultannya banyak, cost-nya juga lumayan tinggi ya, kayak strukturnya dan sebagainya. Nah, lanjutnya. Jadi kita mesti ini kalau kita bangun hotel itu memang ownernya sudah ada uangnya ya. Tapi kan seperti di sesi pertama saya bilang bahwa membangun hotel itu dananya ada 2. Satu dari mana? 2 dari mana? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Yang dari bank, minjem bank itu, Pak. Oh iya betul. Jadi satu ada modal sendiri, satu dari bank. Minjem bank. Bank maksimal bisa berapa persen kalau untuk bangun hotel? Biasanya lebih besar dari bank, Pak, minjemnya daripada milik sendiri. Ya, jadi kira-kira berapa persen bank bisa ngasih? 60%. Ya, 60%. 60 atau 70 lah ya, tergantung banknya ya. Ada yang nyampe berani 70, ada yang 60, tapi amannya sih di 60 ya. Jadi kita juga harus siapin kalau bangunnya 100 miliar, berarti minjem ke bank hanya bisa 60, 40 miliar kamu harus siapin ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang sering terjadi saya sampaikan itu ya. Banyak kita waktu bangun hotel itu, pas kamu pernah ngalamin nggak? Ada satu hotel yang nggak punya back areanya, nggak punya receiving, store, nggak ada back office. Pernah nggak kerja di hotel yang nggak ada itunya, back office-nya? Ada nggak? Ada yang pernah ngalamin nggak? Hah? Belum ada. Belum ada ya? Belum, Pak. Tapi ada di daerah-daerah itu ya, jadi owner itu ngebangun dari ruko. Misalnya dia punya rukonya 5 gitu ya, 5 biji ngejejer itu. Nah, sama dia dibikin jadi hotel. Pas sudah jadi dia lupa, bukannya dia lupa, dia nggak ngerti gitu. Kita pakai cerita dia mau pakai operator, pas operator nanya loh, back office-nya mana? Itu karyawan ganti baju, lokernya, makannya di mana gitu. Nah kayak itu banyak kejadian. Jadi banyak owner bangun aja gitu, nggak ngerti cara ngebangunnya, akhirnya dibongkar lagi nantinya gitu ya. Terus eksterior juga pernah saya sampaikan. Nanti ada bangunan yang secara fisik bagus, tapi secara housekeeping, kamu anak housekeeping ngebersihinnya susah. Terus, nah makanya si
diperlukan konsultan tuh kayak gitu. Mungkin secara arsitek bangunannya mewah dan menarik gitu ya. Tapi secara fungsi nanti si housekeeping ngebersihinnya, engineering ngebenerinnya susah gitu. Nah itu kudu juga dipikirin di awal, jangan sampai jadi ada problem gitu ya. Nah sekarang banyak hotel-hotel lobbynya kecil aja ya, karena mendingan jadiin duit itu jadi restoran atau jadi meeting room ya, daripada lobby kegedean. Kalau level bintang 3 ke bawah sih lobby nggak usah gede-gede lah gitu, biar orang duduknya di restoran, ada konsum dan sebagainya ya. Nah terus lift juga pengaruh nih ya. Nanti kan kalau di operation anak kitchen tuh biasanya misalnya restorannya nggak satu lantai nih, beda lantai gitu kan, atau lantai atas itu kitchennya, itu bisa dibayangin kan liftnya kan capek naik turun gitu, ngambil barang, anak masak kurang barangnya, gudangnya di bawah, ambil lagi. Nah itu harus dihitung. Kalau bisa tuh satu floor gitu, jadi lobby, restoran kitchen, terus meeting room satu area gitu, maksudnya biar gampang aksesnya gitu ya, karena kebanyakan problemnya itu gitu ya, itu elevator. Terus pantry, ada housekeeping, ya ada hotel yang nggak ada pantry-nya. Ya ada hotel di Bandung, modelnya keren, Kastil ya, di daerah Ledeng kalau kamu pernah. Modelnya kayak istana, mungkin tahu nama hotelnya ya. Nah dia tuh si ownernya ngebangun sendiri karena dia arsitek gitu. Tapi dia nggak pengalaman hotel, akhirnya dia lupa pantry, housekeeping. Jadi bisa dibayangin housekeeping repot, dia harus bawa-bawa basket atau trolinya di koridor gitu kan, jelek ya. Akhirnya tahun kedepannya dia tutup tuh koridor sebagian untuk pantry. Nah kayak gitu-gitulah. Jadi problem yang terjadi di lapangan. Terus kamar juga atau bathroomnya. Bathroom kan kebanyakan, menurut kamu orang boros pakai bathtub atau pakai shower? Dari sisi airnya Shower. banyak mana? Shower Shower. kali. Tapi menurut penelitian ternyata bathroom itu yang banyak gitu kan, untuk ngisi bathroom itu katakan 14 kubik gitu ya. Tapi kalau orang mandi pakai shower itu kurang dari segitu. Coba bayangin kalau kamu satu kamar 2 orang pakai bathtub, itu cost-nya jauh lebih mahal menurut penelitiannya. Shower jauh lebih murah karena paling mandi pakai shower nggak akan lama. Ya. Terus kenapa hotel perlu connecting room? Ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Ada yang tahu nggak? Kenapa butuh connecting? Untuk keluarga biasanya, Pak? Keluarga bisa juga, atau misalnya biasanya pejabat gitu ya kan, karena atau keluarga kan bapak ibu ini sebelahnya anak, atau pejabat sebelahnya ajudan, itu dibutuhkan connecting ya. Terus disable ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Kamar disable itu apa sih? Disable apa? Untuk yang ini ya Pak. Yang kebutuhan khusus ya, yang kemarin sudah disampaikan ya. Terus ini restoran dan bar, room service dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang nanya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Banyak hotel lupa bangun back office, receiving-nya nggak ada, purchasing-nya nggak ada. Akhirnya dia kerjanya di basement, di ruangan terbuka. Atau kirim barangnya, karena nggak ada back area-nya, nggak ada jalan ke belakangnya, ngirim barangnya di lobby gitu kan. Ya, bisa dibayangin ngirim daging, ngirim ikan, kan bau tuh lobbynya ya. Terus storage juga. Pastiin storage itu jaraknya nggak jauh dari kitchen gitu ya. Jadi satu buat jumlah orang kerja juga nggak banyak, jadi nggak orang bolak-balik jauh gitu ya. Atau yang kedua preparation-nya lebih gampang gitu ya, daripada kita punya kitchen satellite, jadi ada gudang di sana, ada gudang di sini, cost-nya lebih mahal ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Menurut kamu sekarang hotel masih perlu kitchen dan laundry nggak? Untuk bintang 2, bintang 3. Kitchen masih perlu, Pak. Tapi kalau laundry bisa dari luar sih, Pak, biasanya. Bisa di outsourcing ya. Tapi pernah kamu tahu nggak ada satu hotel yang nggak punya kitchen? Ada di Jakarta atau di dekat Blok M, tahu nggak hotel apa? Ada, Pak. Itu Sopian Hotel, biasa dari catering dia pernah tuh. Ah iya, kayak gitu-gitu ya. Nah itu tergantung kalau ownernya punya catering. Tapi kan nanti suka problem. Dulu si Aston itu, yang Vave-nya itu restorannya di outsourcing tuh.
Tapi ternyata di lapangan sering terjadi dispute, ribut gitu kan. Yang orang cateringnya masaknya sesuai dengan pesanan. Namanya hotel kan tiba-tiba dadakan ada tamu gitu. Nah si cateringnya nggak mau, cuma masak 2, 3 gitu kan. Beda kalau kita punya kitchen sendiri kan, kita bisa anytime masak. Ya. Nah, laundry kenapa sekarang banyak di outsourcing? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Biayanya lebih murah kali, Pak. Ya investasinya lebih murah ya. Di sini yang bukan dari hotel siapa ya? Semuanya orang hotel kan ya? Iya, Pak. Ya rumah sakit paling ya. Iya, Pak. Hampir Saya, sama Pak. lah. Hah? Dari mana? Saya kerjanya di coffee shop, Pak. Ya hampir-hampir sama lah. Nanti kan ada kitchennya ya. Nanti kita bahas kitchennya, Ya, restorannya Pak. ya. Oke, terus ini yang tadi saya sampaikan, lupa back office-nya tuh. Akhirnya ngantornya ngambil kamar, mengurangi jumlah kamar. Ya. Terus untuk jalan masuk karyawan loker juga harus diperhatikan ya. Kesehatannya karena nanti pengaruh ya. Nah, ini staf restoran atau kantin buat karyawan dan sebagainya. Zaman dulu bintang 4, bintang 5 itu ada nursery ya. Ada khusus untuk apa sih namanya bikin green room apa sih namanya tuh pohon-pohonan yang buat di meeting room tuh di bangket atau di kamar. Tapi sekarang kita di outsource ya semuanya. Ini ada yang tahu nggak panjangan CCTV apa? CCTV ada yang tahu nggak? Sudah dengar panjangannya apa? CCTV itu ini nih, closed circuit television ya, CCTV ya. Kita sering ngomong CCTV itu. Ya, artinya CCTV juga perlu ya untuk pengamanan ya, karena nggak mungkin kan karyawan security mungkin cuma 2 atau 3, sedangkan luas hotelnya luas. Jadi kita simpan beberapa CCTV titik-titik untuk antisipasi bisa terjadi kecelakaan atau maling dan sebagainya ya. Nah kadang-kadang juga sama pas di CCTV kurang atau mungkin koridornya gelap terus CCTV-nya yang nggak pakai apa infrared gitu ya, harus dipastiin. Yang nanya nggak? Nggak ada, lencung ya. Ada yang tahu nggak heating ventilation itu apa? Nah kitchen nih tahu nggak? Heating ventilation apa tuh? Yang kitchen siapa yang di Aston? Exhaust bukan sih, Pak? Heating apa? Pemanas gitu ya, Pak. Kayak Iya, kemana? exhaust, jenis exhaust gitu deh, Pak. Ventilasi juga sama. Nah itu kalau air panas di kitchen dari mana tuh itunya? Sumbernya? Yang kayak model pump gitu kan sih, Pak? Ini Tapi nggak dipakai di engineering-nya pakai apa? Pakai boiler namanya ya. Nah boiler boiler. itu buat manasin namanya heating ya. Kalau ventilation itu apa? exhaust maksudnya, Pak, kalau di kitchen. Exhaust atau untuk fresh air ya, untuk supaya apa? Iya, Udaranya berganti ya. iya. Menurut Biar nggak kamu, pengap, Pak. ya kitchen harus dingin atau harus panas menurut kamu? Tergantung seksinya, Pak. Kalau kayak Garden Mansell, dia yang cold itu dingin. Kalau yang suhu ruang, yang ikut exhaust aja sih, Pak. Betul ya. Nah, pernah ada kejadian terbalik gitu loh. Jadi kitchennya dingin banget, tapi itunya apa ruang coklat apa pastry-nya panas gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu. Karena kalau kita nggak ngerti, akhirnya jadi banyak biaya tambahannya. Ini water supply. Nah, kalau buangan air dari kitchen disebutnya apa? Tahu nggak namanya? Di-strap, Pak. Nah, gistrap. Nah, ini namanya nanti water supply sama apanya namanya itu treatment waternya ya. Karena ini sering problem nih nanti. Misalnya dia bangun kitchen pipanya cuma ukurannya 3 inci gitu. Sedangkan kan kotorannya anak kitchen kan kadang-kadang kalau lagi malas main masukin aja semua kotoran segala macam. Terus engineering-nya tuh nanti. Terus nggak ada bak kontrol gitu. Kamu pernah ngeluap nggak di kitchen kamu? Kotorannya keluar Mampet, gitu. Pak, gara-gara minyak Ya, beku biasanya. betul. Jadi bocor, kan, banjir kitchen. nah, karena gistrap ya, karena lemak dari minyak itu lama-lama mengeras di pipa dan pipanya jadi batu gitu, jadi air nggak bisa lewat. Nah itu harus treatmentnya, instalasinya juga harus benar ya. Fire safety buat apa? Fire safety buat apa? Buat yang kebakaran tuh, Pak, yang kalau dia ada pemanas langsung mecah gitu ya. Kalau di kitchen ada itunya aparnya pakai apa? Pakai yang fire safety juga ada, sama yang kayak itu namanya apa sih, lupa sih, Pak. Apa? Blanket atau? Iya, blanket yang dari
karung goni gitu. Ya nggak ada namanya pair blanket ya jadinya, bukan karung kalau di hotel. Iya. Maksudnya bentuknya hampir kayak karung goni, Bang. Gitu ya. Jadi kita harus tahu gitu ya, kalau di kitchen itu nggak bisa pakai apar karena nanti makanannya jadi terkontaminasi ya. PMS ada yang tahu nggak apa PMS itu? Property Management System itu apa sih PMS? PMS itu VSP itu sistemnya, terus Realta itu sistem buat hotel ya, namanya PMS. Kalau HMS POS masuk nggak Pak? apa? HMS? Ya itu namanya sih brandnya Hotel Management System masuk ke sini. Kalau POS apa? Yang restoran pakai apa POS-nya? Yang kerja di coffee shop pakai apa? Micros, Pak. Nah, Micros ya, Micros. Saya mau kapos. Nah, ya itu namanya point of sales. Jadi ini juga kadang-kadang ada satu restoran, satu banket, satu lagi misalnya ada lounge itu. POS-nya cuma satu. Sedangkan kan kalau kayak Micros, satu outlet, satu Micros ya, nggak bisa digabung. Bisa digabung tapi jadi repot kerjanya, harus keluar masuk, login, logout gitu ya. Sampai di sini yang mau nanya? Nah, dari total ini tuh ternyata ini 10 kesalahan yang sering terjadi. Satu guest room ya, biasanya suka kamarnya bau, itu instalasi pipanya nggak benar, atau AC-nya nggak dingin, ternyata outdoor-nya sama indoor-nya jauh. Nah, AC itu jaraknya nggak boleh lebih dari 10 meter kalau mau bagus. Nah, ada satu hotel yang nyimpen outdoor-nya sama indoor-nya bisa jauh banget, akhirnya dinginnya kurang karena kejauhan jaraknya. Terus tadi back of the house-nya, back office-nya lupa nggak dibangun. Terus bathroom-nya either kekecilan atau tadi seperti saya bilang pakai bathtub dan sebagainya ya. Ini adalah problem-problem yang sering terjadi di waktu kita ngebangun hotel ya. Nah, ini nih gambar ini. Ada anak housekeeping nggak sini? Ada anak housekeeping nggak? Di sini ada anak housekeeping nggak? Di kelas ini? Ada Pak. Siapa? Ada Pak. Anwar, Pak. Benar Pak. Anwar ada? Anwarnya ada nggak? Oke, kata anak yang lain deh. Menurut Nggak ada kamu, keluarnya. secara estetika, kamarnya bagus nggak ini? Bagus sih, Pak. Oke, sekarang saya nanya secara housekeeping, kalau ngebersihinnya gimana nih? Susah tuh Pak. Iya, nah kayak Banyak gini. sela-selanya, Pak. Iya. Benar. Ini yang jadi problem nih. Satu, engineering kalau lampunya putus nih, antara ini nih, kan lampunya susah juga jualan yang lampu gini. Satu, housekeeping ngebersihinnya nih. Ini nakasnya ya, apa batas mejanya itu terlalu sempit. Ini mungkin loncat ke sini kan ya nggak? Repot ngebenerinnya. Nah ini yang terjadi gitu loh. Ada kamarnya nggak luas gitu ya, kayak Vave kecil, tapi dia bisa compact, dia bisa ngebangun apa namanya itu layoutnya bener gitu loh. Jadi nggak akan maintenance-nya murah, terus housekeeping-nya juga gampang atau engineering-nya mudah gitu. Nah ini yang common mistake yang terjadi di kamar ya. Jadi pengen bagusnya aja arsitek ini, atau hotel, pernah kamu dengar art hotel nggak? Iya Pak. Nah, Iya, Pak. hotel itu Yang setiap floor itu beda-beda tuh ininya, backdrop lukisannya. Kamu merhatiin nggak? Iya. Kamar. Itu gimana Pak? Nah itu yang jadi repot karena dia memang kan si art hotel itu ceritanya yang punyanya itu adik kakak ya, yang kakaknya ini seniman. Nah dia kerjasama sama seniman-seniman kayak di Bandung, dia kerjasama seniman Bandung. Satu floor tuh si seniman A gitu, floor kedua seniman B, seniman C. Nah problemnya kalau terjadi misalnya wallpapernya ngeletek atau apa kan repot ya nggak, spare-nya kudu banyak gitu ya. Secara artistik oke, keren gitu ya nggak, tapi secara fungsinya nih nanti repot gitu. Jadi harus di-prepare, berarti nanti ke depannya harus punya backup masing-masing floor, harus punya backup masing-masing. Tapi kalau kita kamarnya sama, tipenya kan gampang. Kalau beda, kalau ini tinggal ganti aja dari kamar OO dan sebagainya ya. Kamar OO istilahnya apa? OO itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Out of Occupied order. of order. Oke ya. Jadi kan biasanya kalau kita di engineering, di housekeeping, satu kamar kita dijadiin kanibalan nih. Jadi ini lampunya diambil lah buat kamar yang bisa dijual, atau bednya dipakai di sana. Akhirnya satu kamar itu nggak lengkap gitu ya. Nah, tipe kamar juga
saya pernah ngajarin ya di sini, saya lupa ya. Kelas ini apa kelas lain. Kalau ngitung seating capacity restoran masih ingat ya? Saya ngajar di sini tuh ngajar di mana? Saya lupa jadi. Cara ngitung seating capacity berapa banyak seatnya dari satu hotel? Pak, dari jumlah kamar 70%-nya ya, Pak? Ya, betul ya. Jadi 70%, tapi kalau kamarnya ada twin, kamu gimana cara ngitungnya? Kalau ada apa, Pak? Twin room. Oh, Twin kayak bed. ya twin bed. Jadi gimana ngitungnya? Misalnya kamarnya 100 nih ya. Twinnya ada 50. Seating capacity di situnya berapa berarti? Restorannya udah ada berapa kursinya? Ada yang tahu nggak? Kamarnya 100. Dikali 2 ya, Pak? Nah, kan yang tadi kan twinnya 50 ya, berarti kali 2 kan? Berarti 100 orang. Nah, katakanlah misalnya 70% dari 100 orang 70. Berarti seating capacity-nya sekitar 70-an lah. Gitu. Mendingan dikurangin ya kamu daripada lebih gitu ya. Tapi pastiin juga kamu punya kontingensi ya. Kalau nanti misalnya terjadi hotelnya tiba-tiba meeting room-nya ramai segala macam, ada space untuk ya misal meeting room dirubah jadi extension restoran dan sebagainya ya. Nah, ini rasio ini juga harus pengaruh nih. Jadi kadang-kadang ini misalnya ada 2 tower nih ya. Tower 1 diisinya twin semua. Tower yang ini gabungan. Nah, waktu terjadi tamunya banyak meeting, pakai tower 2 aja. Tapi kalau ngegabungnya kanan kiri tower 1 tower 2 sama, itu yang repot. Kita mau savingnya nggak bisa, matiin listriknya nggak bisa. Karena di sini ada tamu yang pakai di tower 2, padahal cuman isinya 2 kamar misalnya gitu. Tapi harus nyalain AC, nyalain lift dan sebagainya ya. Nah, ini juga nanti pengaruh nih cara ngatur tipe kamar, kategorinya supaya saving listrik, terus housekeeping-nya juga nggak repot dan sebagainya. Nah, yang paling enak memang tipenya kamarnya disamain tuh ya. Jadi ada satu hotel Ibis Semarang tuh ya, tulis saya megang Ibis Semarang. Jadi kamarnya 150, 140 tuh tipenya sama. Jadi enak tuh jualannya tuh kalau ada grup, ada apa, harganya gampang. Tapi kalau tipenya beda-beda, jualannya lebih repot gitu. Tapi harganya dapat lebih bagus karena kan harganya beda-beda ya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Yang mau nanya nggak? Ada, Pak. Tanya, Iya, silakan. yang dimaksud rasio tipe kamar itu gimana ya, Pak? Ya, tipe kamar itu tadi kan gini, misalnya ada twinnya harus berapa, terus double bednya harus apa. Terus nanti kamu mau bikin kategori kamar yang paling rendah, misalnya standar atau namanya superior gitu ya. Kamu harus lihat kondisi di kota tersebut gitu loh. Misalnya di kota tersebut lebih banyak meetingnya government yang butuh 2 bedroom. Terus rata-rata meeting di kota tersebut membutuhkan sekitar 100 orang, satu meeting room itu 100 orang gitu. Nah, berarti kan kamu minimal 50 kamarnya udah twin gitu. Terus tipenya yang paling rendah. Karena apa? Karena nanti waktu dibanding sama bangket itu yang paling laku. Mama meeting, MICE itu yang paling laku gitu. Nah, itu harus benar-benar disurvei gitu. Banyak kejadian yang itu. Jadi pas bangun hotel, meeting room-nya gede, tapi kamarnya yang twinnya kurang. Nah, ada kejadian kan kalau cowok sama cowok mana mau satu bed bareng ya nggak? Kecuali kelainan gitu ya nggak? Kalau kita normal kan pasti mintanya twin dong, ya nggak? Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Betul. Gitu ya, tadi menjawab. Ada lagi tadi yang mau nanya siapa? Ada lagi mau nanya tadi siapa? Nggak ada? Yang lanjut ya. Nah, yang kedua kita selanjutnya kita membahas kita harus juga pastiin ya investor tuh si owner itu memang udah ada kesamaan persepsi tuh sama developer sama operator hotelnya juga nanti gitu. Jangan sampai tengah jalan ada masalah gitu. Jadi banyak hotel baru konstruksi ownernya duitnya nggak ini atau putus kontrak sama operatornya gitu. Nah, itu sering terjadi tuh yang mangkrak tuh ya. Jadi memang kudu di-prepare jauh-jauh hari. Nah, malahan beberapa hotel besar itu kayak Accor gitu ya, yang saya tahu dulu.
Akor itu kalau kamu bangun hotel pakai akor ya, dari mulai bangun tuh kan misalnya tanah kosong udah dipakai seng terus tulisannya akor gitu ya. Itu kamu udah mulai bayar tuh. Nilainya ada 1 miliar, ada 2 miliar hanya untuk brandnya udah mulai dijual gitu ya. Karena itu mempengaruhi harga tanah tuh, dengan ada brand asing di situ harga tanah pasti jadi naik ya. Nah, tapi setelah 2 tahun kamu hotel nggak jadi bangun, uang yang kamu udah deposit itu hilang. Karena ya ibaratnya kamu kontraknya kan harus dikontrak baru selama 2 tahun pembangunan. Jika bangunan yang nggak jadi dibangun, ya putus kontrak gitu. Ada yang aturan kontraknya kayak gitu ya. Jadi harus dipastiin apa namanya kemampuan modalnya, terus dia bisa engage dengan operatornya, terus yang ngebangun developernya juga bonafide, qualified gitu ya. Jadi barang-barangnya nggak banyak yang rusak gitu ya. Nah ini kalau menurut kamu bathroom kamar hotel segede gini tipe standar apa menurut kamu masukannya apa tuh? Yang bisa ngasih masukan nggak? Kalau standar kemewahan, Pak. Iya kemewahan ya. Biasanya di suite Pak. yang kayak gitu. Ya harusnya ini di suite ya. Tapi jangan salah ada satu hotel di daerah Banten gitu ya, Serang. Ini karena ownernya itu senang ngebangun sendiri gitu. Jadi kamarnya itu aneh-aneh gitu. Ada kamar deluxe tapi pakai batap. Karena waktu dia ngebangun mungkin dapat batap murah atau gimana gitu kan. Nah akhirnya konfigurasi kamarnya itu acak-acakan gitu. Ya, itu karena dia ngebangun nggak pakai konsultan ya, operatornya nggak masuk dari awal. Jadi akhirnya jual kamarnya murah tapi cost-nya mahal untuk bersihinnya, housekeeping-nya dan sebagainya ya. Nah, jangan sampai kamar juga kegedean, kamar mandi kegedean atau kekecilan dan sebagainya ya. Nah, sekarang kan suka ada model baru tuh. Suka lihat ya kamu di hotel yang kamar mandinya sama kamar itu ada kaca gitu. Pernah ngalamin nggak? Jadi biar kelihatan kesannya lega dikasih kaca. Itu Novotel Pak, Iya, Pak, kebanyakan. banyak, Pak. Tapi ternyata ada yang problem tuh dulu. Itu kan kalau suami istri nggak masalah gitu, tapi kalau kita ini kan kagok gitu, misalnya kamu sama teman kerja gitu ya, cowok sama cowok, cewek sama cewek gitu kan, kalau kelihatan kan aneh gitu kan mending. Jadi ada satu hotel, jadi si siapa tuh namanya tamunya tuh kudu nutup pakai koran gitu loh kacanya supaya nggak kelihatan, nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi belum tentu bagus menurut desain, tapi menurut tamu nanti akan jadi problem gitu ya. Nah ini nyimpen towel rack-nya salah, misalnya kamar mandi. Harusnya towel rack di mana sih nyimpennya? Ada yang tahu nggak anak housekeeping? Biasa di atas, Pak. Ya betul. Tapi ada kejadian satu hotel towel rack-nya karena di atasnya nggak ada space, dia nyimpen ke tempat lain. Nah, itu yang jadi problemnya. Harusnya di atas toiletnya. Ya. Oke, nah ini juga apa namanya? Saya pernah bangun hotel di daerah Cikarang ya. Kita kerjasama sama Toyota Corporation. Jadi Toyota itu setiap tahun itu ngirimin orang-orang Jepang tuh untuk jadi teknisinya. Nah, orang Jepang itu punya spesifikasi. Dia pengen senangnya berendam. Berendam di air panas 40 derajat gitu ya. Terus dia rata-rata supervisor ke atas itu alat kerjanya handphonenya 2, punya bawa tab, bawa laptop. Nah, berarti power electricity-nya juga harus sesuai. Nah, di sana Jepang itu kabelnya tuh yang bukan colokannya 2, tapi colokannya 3 gitu ya. Nah, berarti kita kalau tamunya Jepang, misalnya Jepangnya banyak nih, kita pingin Japanese floor itu, berarti si power outlet-nya juga harus yang pakai 3 colokan gitu ya. Nah, itu akhirnya dulu saya waktu itu kerja sama Jepang, sama Toyota. Toyota dia ngirim tamu sebulan bisa 1.000 lebih. Tapi di balik dari itu dia minta gitu kamarnya harus sesuai dengan marketnya Jepang. Yang pertama dia nggak mau satu floor sama orang Korea ya, karena mungkin secara kayak kita sama Malaysia lah gitu kurang cocok gitu. Yang kedua itu tadi power electricity-nya harus minimal ada 3 atau 4 colokan karena dia bawa iPad, bawa tab atau bawa handphone 2 dan sebagainya. Terus bathroom-nya dia minta semuanya pakai bathtub karena dia senangnya berendam habis pulang kerja.
Terus air panasnya harus 40 derajat itu di batap. Berarti kalau dari atasnya mungkin 70 derajat. Nah kayak gini-gini nih, kita harus prepare dari awal. Kalau emang kamu udah tamunya Korea semua, Jepang semua, ya kamu harus kasih suatu privilege ya supaya kita punya kelebihan daya saing gitu ya. Minibar masih suka dipakai nggak buat kamu sekarang? Efektif nggak menurut kamu minibar saat ini? Kurang Pak, karena banyak yang kabur Pak. Atau banyak yang kabur. Terus juga hotel akhirnya banyaknya kosong yang nggak diisi ya. Iya Pak, jadi kulkasnya bau. Betul. Jadi sekarang ini banyak hotel nggak usah pakai minibar lagi gitu loh. Karena juga nggak diisi. Terus listrik juga nambah ya. Terus bau dan sebagainya ya. Nah ini bathroom, kalau pakai bathtub dan sebagainya. Nah desain F&B juga nih yang di restoran nih ya. Misalnya restoran ada barnya, ada. Nah jangan sampai ini kayak yang saya sampaikan dulu ada crossing ya antara anak kitchen sama ini tabrakan gitu ya, karena koridornya kecil atau lantai kitchennya licin, jadi anak waiter waitress ada yang jatuh, anak kitchen kepleset dan sebagainya. Itu benar-benar harus di prepare. Ada kejadian hotelnya bangunnya karena pengen murah, si ownernya pakai tile yang licin, akhirnya walaupun pakai safety shoes karena minyak ya pasti jatuh. Akhirnya harus dibongkar lagi, ganti lagi, kayak gitu-gitu ya. Yang nanya nggak sampai sini? Terus yang kedua juga konsep F&B-nya konsepnya apa nih? Gitu. Misalnya konsepnya udah jelas coffee shop itu mah aman ya, jadi desainnya apanya masuk gitu. Tapi jangan nanti konsepnya fine dining, tapi dari sisi FF&E-nya, kursinya, desain uniformnya, menunya gitu, coffee shop, jadi nggak nyambung ya gitu. Nah itu harus yang kita prepare ya. Terus desain buffet juga sering banyak salah nih, ada buffetnya kepanjangan atau kegedean, padahal kita cuma ngasih misal main course-nya berapa banyak tuh yang kitchen, biasa di Asan berapa banyak gitunya buffet kalau pagi-pagi, berapa itunya karbonnya berapa, itunya berapa, tahu nggak kamu? Siapa yang dari Aston Kitchen? Saya, Pak. Itu apa aja coba di buffet kamu setapannya gimana? Kamu ngerjain ini nggak prepare kayak breakfast buat buffet gitu? Siapin juga? Halo? Halo? Biasanya kalau buffet karbonya tergantung ininya Pak, hotelnya. Iya, tapi biasa karena misalnya di kamu berapa banyak itunya tipenya? Kalau Berapa karbo, banyak saladnya, karbonya, berapa banyak lokal dish-nya, gimana? Aturannya gimana? kalau misalkan di hotel saya, biasanya kalau di lokalnya itu, karbonya tuh ada 2. Yeah. Nasi goreng sama nasi putih. Ada 3 atau nasi uduk. Yeah. Nah, yang side dish-nya tergantung gitu, Pak. Kalau lagi nasi uduk berarti ada 3 pendampingnya. Terus kalau misalkan lagi nasi goreng biasanya juga ada 3. Nah, kalau saladnya biasanya ada 4 macam. Soalnya yang duanya Western, yang 2-nya lagi ada Indonesian. Terus kalau Western biasanya cuma roti sama omelet. Nah, kayak gitu. Jadi kan bisa ketahuan ya nanti konsepnya Aston atau Swiss Bell atau Accor, misalnya kayak tadi disampaikan itu tipe yang ada di buffet berapa macam. Jadi jangan ada kejadian satu hotel dia bikin buffetnya gede banget gitu loh. Pas ternyata itemnya cuma dikit, kan akhirnya kelihatan nggak bagus ya, kelihatan itunya gede tapi makannya sedikit, akhirnya harus dipotong atau ditambahin handicraft dan apa untuk ngakalin supaya nggak kelihatan kosong gitu. Nah ini harus di prepare. Atau ice well-nya tadi buat salad, ice well-nya lupa nggak dibangun gitu kan. Nah itu nanti kudu ada selang ke mana-mana ngelewer gitu kan, buang esnya ya, airnya gitu ya. Nah itu benar-benar harus di prepare tuh, jangan sampai salah gitu, atau dia mau bikin exhaust-nya salah terbalik atau gimana malah jadi asapnya ke coffee shop dan sebagainya ya.
Nah, itu juga yang safety juga harus dipastiin ya. Safety ini adalah yang utama ya, apalagi di kitchen tuh ya. Di kitchen itu biasanya safety-nya apa aja selain apa namanya fire blanket, apalagi tadi apa namanya tuh? Kayak yang di atas apa namanya? Ada yang tahu apa? Yang kitchen, ada kitchen. Di Itu yang atas. kata ngeluarin air itu ya Pak? Apa sih namanya? Apa coba namanya? Lupa sih itu namanya. Namanya Ansul ya. Ansul sebenarnya merek sih. Ansul. Ansul. Jadi itu Ansul itu gini, kalau terjadi panas kebakaran gitu ya, dia akan langsung menembak ke tempat panasnya gitu. Jadi itu untuk fire safety ya. Ini pastiin ya untuk itu ya. Oke, ini emergency light, apa namanya? Kamu kan pasti di hotel atau di restoran latihan ini ya, apa namanya tuh? Apa namanya, emergency prosedur ya. Jadi kalau ada kondisi emergency larinya kemana dan sebagainya. Kamu yang di kitchen HACCP-nya udah jalan? Sudah Pak. Udah ya. Nah itu juga penting, apalagi sekarang prokesnya itu wajib yang namanya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya, sisanya lebih ke ini. Tidak ada Pak, masih ngerti. Nah ini desain, contoh desain nih. Koridornya ada yang kegedean nih gitu ya. Ini koridor di floor gitu. Nah ini kan pengaruh secara estetik enak bagus, tapi kan secara biaya nih mahal nih. Ininya marble segala macam. Kalau di floor nggak usah. Ya. Oke. Nah ini back of the house, ini tinggal kamu nanti pelajarin. Ini urutan dari, ini belum saya share ya materinya ya Pak. Saya share. Di back of the house juga sama, nanti dari mana karyawan masuk. Jadi karyawan tuh masuk dari pertama kan lewatin timekeeping dulu ya. Absen dulu kan, benar nggak? Absen pasti ketemu security kan. Karena waktu keluar kamu harus body check, benar nggak? Nah, jadi jangan sampai security-nya di mana, karyawannya di mana, barang-barang kehilangan kejadian. Jadi orang yang dulu di motor baru di body check gitu ya. Harusnya sebelum keluar udah lewatin security, ada body check gitu ya. Metal key dan sebagainya. Nah, terus dari situ masuk locker kan, locker ganti baju, mandi. Nah, biasanya satu floor sama kantin dan sebagainya. Jadi kalau dia mau minum ngambil di kantin. Nah, ini flow ini harus satu area, jangan beda-beda. Lockernya lantai 2, kamar mandinya lantai 1, jadi repot ya. Ini juga nanti dipelajarin aja. Nah, untuk garbage juga sama tuh nanti. Jangan sampai garbage itu melewati area publik ya, kalau bisa di back area, jadinya baunya tukang sampah juga ngambilnya di subuh hari, nggak ngelewatin lobby dan sebagainya ya. Linen uniform juga sangat perlu. Kadang-kadang kita banyak kehilangan tuh gara-gara gudangnya nggak proper gitu ya. Kalau gudangnya proper nanti bisa. Kayak untuk gym biasanya additional ya, biasanya kalau gym beberapa hotel sekarang nggak pakai gym karena apalagi bintang 2 ya. Kalau bintang 3 juga paling cuman apa namanya yang buat treadmill, nggak usah pakai alas segede macam karena investasinya mahal. Oke, seperti biasa buat nambah nilai nanti ada tugas. Ini pertanyaannya ya, in your opinion why the building hotel must design and planning, tadi saya sampaikan ya. Kita harus melakukan design dan planning itu karena apa tadi? Di halaman tadi ada ya. Nanti saya share materi ininya. Jangan lupa di email ke sini. Jangan lupa di subjeknya ada tulisannya nama kampusnya sama kelasnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Karena kelas online efektif itu 1 jam. Kalau udah 1 jam udah nggak efektif. Ada yang mau nanya? Cukup Pak. Cukup. Oke. Cukup. Kalau nggak ada lagi, terima kasih. Kita ketemu Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ayo, bye.